Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrinal Ridwan dengan NIM 0203232079 dari kelas HTN 4B akan membuat tugas video dalam mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah untuk memenuhi tugas pribadi saya dengan dosen pengampu Bapak Sultan Erlambang ME. Berikut penjelasan mengenai tentang penerapan hukum ekonomi syariah atau muamalah dalam asuransi syariah. Nah, sebelum itu kita harus terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan asuransi syariah. Berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 21 tahun 2001 tentang asuransi syariah atau kita sebut dengan takaful adalah usaha saling melindungi atau tolong-menolong di antara sejumlah orang ataupun pihak tertentu dengan melalui yang namanya investasi dalam bentuk aset atau tabarruk atau hibah yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko bila mana terjadi sesuatu resiko tertentu dengan melalui akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana implementasi prinsip-prinsip syariah di dalam pengelolaan asuransi syariah yang terdapat di dalam PT Prudensial Syariah. Nah, sistem yang dianut oleh asuransi syariah merupakan sistem yang bersifat ta'awun atau yang diselenggarakan dengan sistem yang sangat teratur dengan bertujuan untuk tolong-menolong. Diselenggarakan oleh sejumlah orang yang besar yang semuanya itu siap mengantisipasi peristiwa bila mana suatu peristiwa itu terjadi pada dirinya. Jika sebagian dari mereka mengalami suatu peristiwa, maka semuanya itu saling membantu dengan sedikit memberi dana atau ta'awun, tolong menolong. Nah, mereka dapat menutupi kerugian yang dialami oleh orang yang terkena peristiwa tersebut. Di sisi lain, asuransi syariah itu bila kita bandingkan dengan asuransi konvensional, dia memiliki sebenarnya pada dasarnya itu tujuan yang sama, yaitu pengelolaan atau pertanggungan resiko. Nah, perbedaan yang paling mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah terletak dari cara pengelolaannya, di mana pengelolaan resiko dari asuransi konvensional adalah dia pengalihan resiko dari peserta pada perusahaan. Sedangkan kalau asuransi jiwa syariah dia menganut prinsip tolong menolong. Pada asuransi syariah premi yang dibayarkan dibagi menjadi dua bagian yang terpisah. Yang pertama tabungan dan yang kedua dana tolong menolong atau sedekah. Nah, bagian tabungan ini tetap menjadi milik peserta dan pada akhirnya nanti akan dikembalikan kepada peserta. Sedangkan jika bagian yang kedua atau bagian ta'awun atau sedekah itu dari awal itu sudah dijanjikan untuk tujuan tertentu, untuk kesepakatan bersama untuk tolong menolong begitu. Nah, selain terdapat perbedaan pengelolaan resiko, terdapat pula perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Terdapat perbedaan pada cara mengelola unsur tabungan pada produk asuransi, yaitu pengelolaan dana pada asuransi jiwa syariah dia itu menganut investasi syariah yang dia itu terbebas dari unsur yang namanya unsur ribawi. Lalu kemudian kita masuk ke implementasi prinsip premi asuransi syariah pada PT Prudensial Syariah, yang mana dari hasil analisis saya, PT Prudensial Syariah itu premi mereka yang telah mereka kumpulkan di PT tersebut akan dimasukkan ke dalam sebuah rekening khusus yang menampung dana tabarruk seluruh peserta asuransi yang kemudian akan digunakan oleh perusahaan sebagai sumber dana untuk realisasian klaim dari ahli waris. Misal si yang asuransi ini meninggal dunia, maka diklaim oleh ahli waris dan dana tabarruk yang ada hanya diperuntukkan bagi para nasabah yang berasuransi. Kemudian dana tabarruk itu boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah karena akad khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta takaful saja. Dengan kata lain, kumpulan dari dana tabarruk itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta takaful saja
yang mendapatkan musibah. Sekiranya dana tabaruk tersebut digunakan untuk kepentingan yang lain, berarti ini telah melanggar syarat akad. Kemudian berdasarkan informasi yang telah saya himpun tentang asuransi syariah ini, yang mana pihak PT Prudential itu mengatakan bahwasanya dana tabaruk yang ada pada PT Prudential itu dalam investasinya dipisahkan dengan dana lain. Dana tabaruk dikelola sendiri oleh perusahaan dan diinvestasikan ke usaha syariah. Kemudian implementasi akad yang diterapkan pada asuransi syariah PT Prudential Syariah. Ada dua jenis akadnya. Yang pertama ada akad tabaruk, yaitu akad antara sesama pemilik dana ataupun peserta yang kita sebut dengan hibah. Lalu yang kedua ada akad tijarah, yaitu akad antara pemilik dana atau peserta dengan perusahaan yang disebut juga dengan wakalah bil ujrah. Nah, kemudian dari hasil penjelasan saya tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya PT Prudential Life Assurance Syariah ini menggunakan dua akad. Yang pertama akad tabaruk dan yang kedua akad wakalah bil ujrah. Kemudian nasabah memberikan uang mereka kepada PT Prudential ini ke dalam dua rekening. Yang pertama rekening tabaruk dan yang kedua rekening tabungan. Rekening tabaruk itu digunakan untuk investasi dan menyimpan dana, sedangkan rekening tabungan digunakan sebagai sumbangan ataupun dana tabaruk untuk menutup klaim jika peserta dari asuransi syariah itu mengalami musibah. Nah, berdasarkan hasil wawancara kepada oleh PT Prudential ini menunjukkan bahwasannya investasi yang dilakukan oleh masing-masing asuransi itu dilindungi dari yang namanya gharar, kemudian maisir, lalu tidak ada unsur riba di dalamnya karena dana asuransi itu disimpan dan diinvestasikan ke lembaga keuangan dan perbankan syariah. Nah, lalu keuntungan dari investasi itu dibagi dua antara pelanggan dan investor begitu. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi hukum ekonomi syariah dalam asuransi syariah. Ditemukan bahwasanya dalam PT Prudential Syariah itu telah menggunakan prinsip syariah di dalam proses pengelolaan asuransi syariah mereka, yang mana di dalam asuransi syariah mereka itu jelas tidak ada riba dan tidak mengandung ketidakpastian, gharar ataupun maisir, dan akad yang digunakan pun menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yakni akad tabaruk dan akad wakalah bil ujrah. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan dari pemaparan ini. Bila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.